Shalom, perkenalkan nama saya Milan Indrapesi, dari kelas E semester 2 dari jurusan Pendidikan Agama Kristen. Jadi saya akan membuat tugas video UAS dari mata kuliah Sejarah Gereja. Jadi saya akan membahas materi di pertemuan ke-15 dengan judul materi Gereja Abad 21 dan Era Postmodernisme. Saya sudah merangkum materi ini yang diberikan NER. Saya akan membahas di video ini. Jadi abad 21 ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi dan kecerdasan buatan yang mengubah cara hidup manusia. Perubahan ini membawa peluang sekaligus tantangan bagi gereja. Gereja harus tetap setia pada firman Tuhan, tetapi mampu menjawab kebutuhan zaman. Bagian B, Gereja Abad 21 dalam era postmodern. Hakikat postmodernisme. Postmodernisme adalah cara berpikir yang menolak adanya kebenaran mutlak dan lebih menghargai keberagaman pandangannya. Ciri-cirinya, yang pertama menolak kebenaran absolut, yang kedua itu menghargai berbagai pandangan hidup, yang ketiga menekankan pengalaman pribadi, yang keempat menganggap semua kebenaran bersifat relatif, dan yang terakhir mengkritik tradisi dan otoritas. Jadi itu adalah ciri-cirinya. Kita masuk bagian tantangan postmodernisme bagi gereja. Yang pertama itu relativisme. Kebenaran dianggap tergantung pada pandangan pendapat masing-masing. Dampaknya itu otoritas Alkitab dipertanyakan. Ajaran Kristen dianggap hanya salah satu pilihan dan komitmen iman menjadi lemah. Contohnya, orang berkata semua agama sama saja, padahal gereja percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jadi itu adalah tantangan relativisme dan dampaknya. Yang kedua ada individualisme spiritual. Orang lebih memilih membangun hubungan pribadi dengan Tuhan tanpa keterlibatan dalam gereja. Dampaknya ini persekutuan jemaat melemah, pelayanan berkurang, dan kepedulian terhadap sesama menurun. Contohnya, seseorang berkata, saya bisa beribadah sendiri di rumah, tidak perlu ke gereja. Jadi dampaknya itu seperti tadi, persekutuan itu akan menjadi lemah, pelayanannya berkurang, dan kepedulian terhadap sesama itu menurun. Yang ketiga itu ada pluralisme dan tangan apologetika. Masyarakat terdiri dari banyak agama dan budaya, sehingga gereja perlu menjelaskan iman Kristen dengan kasih dan hikmat. Respon gereja yang pertama itu tetap berpegang pada Alkitab. Yang kedua menjelaskan iman secara bijaksana dan menjadi teladan melalui kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke bagian C, globalisasi dan transformasi digital. Globalisasi membuat dunia semakin terhubung melalui teknologi. Dampak positifnya, yang pertama itu penyebaran Injil semakin luas, ibadah online berkembang, dan pendidikan Kristen lebih mudah diakses, dan kerjasama antara gereja semakin terbuka. Contohnya seperti orang yang sakit tetap bisa mengikuti ibadah melalui YouTube channel gereja mereka. Dampak negatifnya, yang pertama itu hoax semakin banyak, materialisme meningkat, nilai Alkitab mulai diabaikan, dan hubungan sosial menjadi berkurang. Contohnya itu ketika saat beribadah, jemaat lebih sibuk bermain media sosial daripada mendengarkan firman Tuhan. Dan selanjutnya ada transformasi digital dalam kehidupan gereja. Bentuknya seperti ibadah online, pelayanan digital, penginjilan melalui media sosial, dan administrasi gereja berbasis teknologi. Peluangnya menjangkau lebih banyak orang, mempermudah komunikasi, dan mendorong inovasi pelayanan. Tantangannya mungkin berkurangnya interaksi langsung, penyebaran ajaran yang tidak benar, dan menurunnya kehidupan rohani jika teknologi disalahgunakan. Masuk bagian D, gereja dan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai Kristen.
Gereja perlu mengajarkan etika digital, memeriksa kebenaran informasi, menggunakan media sosial untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus di dunia digital. Dimensi literasi digital, yang pertama itu ada kognitif, mampu membedakan informasi yang benar dan salah. Yang kedua itu ada etis, menggunakan media sosial dengan sopan dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada spiritual, memakai teknologi untuk pertumbuhan iman. Dan yang terakhir ada sosial, membangun hubungan yang baik dengan sesama. Contohnya, tidak langsung menyebarkan berita di WhatsApp sebelum memastikan kebenarannya. Kita masuk di bagian E, refleksi pedagogis bagi guru PAK. Guru PAK itu harus mampu memahami perubahan zaman, mengajarkan iman Kristen secara relevan, mengembangkan pembelajaran kreatif, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, dan menjadi teladan dalam penggunaan media digital. Peran strategis guru PAK, yang pertama itu membimbing peserta didik membedakan kebenaran dan kesalahan. Yang kedua itu mengembangkan berpikir kritis berdasarkan Alkitab. Yang ketiga itu menanamkan kasih, kejujuran dan tanggung jawab. Dan yang keempat itu membentuk generasi yang menjadi saksi Kristus di dunia digital. Contohnya itu guru mengajak siswa membuat konten renungan atau ayat Alkitab di media sosial agar teknologi digunakan untuk hal yang positif. Adapun juga peran generasi muda dalam gereja abad 21, gereja muda memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan gereja pada abad ke-21. Mereka adalah generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi, internet, dan media sosial. Oleh karena itu, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk menjadi saksi Kristus melalui berbagai platform digital. Namun, peran generasi muda tidak hanya sebatas menguasai teknologi, mereka juga dipanggil untuk menjaga iman, memiliki karakter Kristus, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah pengaruh budaya modern yang sering bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab, generasi muda harus mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Di gereja, generasi muda dapat terlibat dalam berbagai pelayanan seperti menjadi pemimpin pujian, pemain musik, guru sekolah minggu, dan tim multimedia, tim kreatif, atau membantu pelayanan media sosial gereja. Melalui keterlibatan tersebut, mereka tidak hanya mengembangkan kemampuan, tetapi juga belajar melayani Tuhan dan sesama. Sebagai contoh, seorang pemuda yang memiliki kemampuan mengedit video dapat membuat konten renungan singkat atau membagikan kutipan ayat Alkitab melalui Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Dengan cara ini, teknologi digunakan bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk memberitakan Injil dan membawa dampak positif bagi banyak orang. Oleh karena itu, generasi muda bukan hanya masa depan gereja, tetapi juga merupakan bagian penting dari pelayanan gereja saat ini. Dengan iman yang kuat, karakter yang baik, dan penggunaan teknologi yang bijaksana, generasi muda dapat menjadi terang dan garam di tengah dunia yang terus berubah. Sebagai calon guru pendidikan agama Kristen juga, saya menyadari bahwa tugas seorang guru pada abad ke-21 ini tidak hanya mengajarkan isi Alkitab, tetapi juga membimbing peserta didik agar mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang pada firman Tuhan. Di era postmodernisme ini dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, banyak peserta didik dipengaruhi oleh media sosial, informasi yang belum tentu benar, serta berbagai pandangan yang dapat melemahkan iman mereka. Oleh karena itu, guru PAK harus mampu menjadi pembimbing yang menolong peserta didik berpikir kritis berdasarkan nilai-nilai Alkitab. Selain itu, saya belajar bahwa menjadi seorang guru PAK harus menjadi teladan dalam perkataan, sikap, dan penggunaan teknologi. Guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga menunjukkan bagaimana hidup sesuai dengan ajaran Kristus.
Teknologi seharusnya dimanfaatkan sebagai saran untuk belajar, membangun iman, dan memberitakan Injil, bukan hal-hal yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Saya berharap kelak dapat menjadi guru agama Pak yang mampu mengajar dengan kasih, membentuk karakter peserta didik, serta mempersiapkan mereka menjadi generasi yang beriman, bertanggung jawab, dan mampu menjadi terang di tengah masyarakat. Dengan demikian, karena tidak hanya memiliki pengetahuan tentang iman Kristen, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Di era postmodern ini, banyak nilai baru yang berkembang dan tidak semuanya sesuai dengan ajaran Alkitab. Karena itu, orang percaya harus memiliki dasar iman yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mempertahankan identitas Kristen bukan berarti menolak perkembangan zaman, tetapi tetap hidup sesuai nilai-nilai Kristiani di tengah dunia yang terus berubah. Sebagai contohnya, ketika banyak orang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian atau informasi palsu, marilah kita menjadi orang Kristen yang justru dipanggil untuk menggunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan kasih, pengharapan, dan kebenaran. Pentingnya persekutuan di tengah era digital ini. Kemajuan teknologi memang memudahkan orang beribadah secara online, tetapi persekutuan secara langsung tetap memiliki nilai yang penting. Dalam persekutuan, jemaat dapat saling menguatkan, mendoakan, melayani, dan bertumbuh bersama dalam iman. Oleh karena itu, teknologi sebaiknya menjadi pelengkap pelayanan, bukan menggantikan kehidupan bergereja secara sepenuhnya. Melihat perkembangan zaman sekarang, gereja diharapkan menjadi gereja yang tetap setia pada firman Tuhan sekaligus mampu menjawab tantangan zaman. Gereja perlu terbuka terhadap perkembangan teknologi, membina generasi muda, memperkuat pendidikan iman, serta terus menunjukkan kasih Kristus kepada masyarakat. Dengan demikian, gereja tidak hanya bertahan menghadapi perubahan, tetapi juga terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, jadi dari pembahasan mengenai gereja abad 21 dan era postmodernisme ini, saya belajar bahwa gereja menghadapi tantangan yang berada dari masa-masa sebelumnya. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan cara berpikir postmodern membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan bergereja. Namun, di tengah perubahan tersebut, gereja tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai tubuh Kristus. Gereja harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, sekaligus mampu memanfaatkan perkembangan zaman untuk memperluas pelayanan dan memberitakan Injil. Sebagai calon guru pendidikan agama Kristen, saya menyadari bahwa memiliki tanggung jawab untuk membimbing peserta didik agar memiliki iman yang kuat, mampu berpikir kritis berdasarkan Alkitab, serta menggunakan teknologi secara bijaksana. Guru bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi teladan dalam perkataan, sikap, dan tindakan. Saya berharap dapat menjadi guru yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar mereka tetap setia kepada Tuhan dan menjadi terang di tengah dunia yang terus berubah. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas ini, dari materi ini berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa gereja abad 21 dan era postmodernisme menghadapi berbagai tantangan seperti relativisme, individualisme, pluralisme, globalisasi, dan perkembangan teknologi digital. Tantangan-tantangan tersebut dapat mengaruhi kehidupan iman jika tidak disikapi dengan bijaksana. Oleh karena itu, gereja harus tetap berpegang pada firman Tuhan sebagai dasar kebenaran, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai Kristen. Perkembangan teknologi juga harus dipandang sebagai kesempatan untuk memperluas pelayanan dan memberitakan Injil kepada lebih banyak orang. Dalam hal ini, generasi muda dan calon guru
Pendidikan agama Kristen memiliki peran penting sebagai pelayan dan pendidik yang mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab serta menjadi teladan dalam iman dan karakter. Dengan demikian, gereja akan tetap relevan di tengah perubahan zaman, namun tetap setia pada misi utamanya, yaitu memuliakan Tuhan, memberitakan Injil, dan melayani sesama. Dengan demikian, saya mengambil ayat penutup dari Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun dunia terus berubah, orang percaya dipanggil untuk tetap hidup sesuai kehendak Tuhan dan menjadi saksi Kristus di setiap zaman. Jadi itulah pembahasan dari materi di pertemuan ke-15.